Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azkia Nurul Fauzia dengan nomor NIM 2004096, nomor absen 26 dari kelas 3C. Izinkan saya menjadi moderator untuk diskusi kali ini. Sebelumnya, yang saya hormati kepada Ibu Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai diskusi kali ini. Kami dari kelompok 8 kelas 3C, di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8 kelas 3C. Yang pertama ada Eva Nopitasari dengan nomor NIM 2003883 dan nomor absen 17. Yang kedua ada saya sendiri, Azkia Nurul Fauzia. Dan yang ketiga ada Andini Eka Putri dengan nomor NIM 2006327, nomor absen 33. Dan yang terakhir ada Milhatun Zana dengan nomor NIM 2007477 dan nomor absen 37. Maaf. Baiklah, kepada materi yang pertama. Next slide. Sebelum kepada materi yang pertama, di sini kami memiliki beberapa materi. Yang pertama ada mengenai definisi manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua ada aktivitas manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga ada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB pada sekolah dasar. Dan yang terakhir ada Professional Learning Community atau PLC pada sekolah dasar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pematerian yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama mengenai definisi manajemen. Nah, menurut Handoko tahun 2012 mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan yang kedua ada definisi mengenai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2, definisi tenaga pendidik ini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Yang kedua ada definisi tenaga kependidikan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 1 Bab 1, tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan mulai dari guru dan staf lembaga pendidikan hingga tahap akhir, yaitu mulai dari perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pengembangan, serta pemberhentian. Nah, dalam singkatnya, tenaga pendidik itu adalah merupakan guru ataupun dosen, dan tenaga kependidikan merupakan staf-staf sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan yang lainnya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Andini. Kepada Andini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan izin kepada saya untuk memaparkan materi kali ini, yaitu mengenai syarat tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Nah, yang dimaksudkan dengan kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian tenaga pendidik dan tenaga pendidikan harus memiliki sehat jasmani dan rohani. Lalu memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tujuan pendidikan yang berbunyi
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, yang terakhir ada pendidik dan pendidikan formal termasuk pada sekolah dasar, yaitu oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang dimaksud ialah seorang pendidik atau guru harus berasal dari lulusan perguruan tinggi yang sudah memiliki akreditasi. Nah, kemudian di sini saya akan memaparkan terkait tentang jabatan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama itu ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah sendiri itu memiliki tugas atau tanggung jawab atas keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik ke dalam maupun keluar, yakini dengan melaksanakan segala kebijaksanaan, peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Nah, kemudian wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah terbagi menjadi 4 jabatan. Yang pertama itu ada wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana, wakil kepala sekolah urusan pelayanan khusus, dan nah, dari keempat tersebut memiliki tugas dan tanggung jawabnya yang berbeda. Untuk wakil kepala sekolah urusan kurikulum itu bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar. Nah, kemudian ada wakil kepala sekolah urusan kesiswaan yang bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler. Nah, kemudian untuk wakil kepala sekolah bagian urusan sarana dan prasarana, yaitu bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan inventaris, daya gunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta keuangan sekolah. Nah, kemudian untuk wakil kepala sekolah urusan pelayanan khusus, yaitu bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan-pelayanan khusus, serta hubungan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan usaha kesehatan sekolah, dan perpustakaan sekolah. Nah, kemudian ada pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan, yaitu bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program pengembangan kurikulum dan pengembangan alat bantu pengajaran. Nah, kemudian ada pengembangan tes. Nah, pengembangan tes sendiri memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan program-program pengembangan alat pengukuran dan evaluasi kegiatan-kegiatan belajar dan kepribadian peserta didik. Kemudian ada pustakawan. Pustakawan sendiri memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan perpustakaan sekolah. Nah, kemudian ada laboratorium yang memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan laboratorium di sekolah. Nah, kemudian ada teknisi sumber belajar yang dimana memiliki tanggung jawab atas pengolahan dan pemberian bantuan teknis sumber-sumber belajar bagi kepentingan belajar peserta didik dan pengajaran guru. Nah, kemudian ada pelatih yang memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan program-program kegiatan latihan seperti olahraga, kesenian, keterampilan yang diselenggarakan. Nah, kemudian yang terakhir ada petugas tata usaha atau TU yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan pelayanan administratif atau teknis operasional pendidikan di sekolah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andini yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Eva. Kepada Eva, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyambung materi. Boleh slide berikutnya.
Baik, materi yang selanjutnya adalah aktivitas manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Aktivitas dari manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Perencanaan guru dan manajemen pendidik adalah perbaikan dan strategi alokasi guru dan pendidik atau sumber daya manusia secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Meskipun ini adalah langkah pertama dalam implementasinya, rencana ini seringkali dipertimbangkan dengan matang. Rencana ini memastikan bahwa semua fungsi sumber daya manusia dilakukan dengan benar dan berhasil. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua ada seleksi. Seleksi merupakan proses pengambilan keputusan yang menentukan orang untuk mengisi suatu posisi menggunakan mengevaluasi seberapa baik ciri individu tadi memenuhi ciri yang diperlukan untuk posisi. Tujuan utama dari seleksi yaitu yang pertama mengisi lowongan menggunakan personel yang memenuhi persyaratan yang dipengaruhi dan bisa mencetak poin. Yang kedua, membantu meminimalkan waktu, tenaga, dan uang yang terbuang wajib diinvestasikan pada pengembangan guru. Kemudian yang ketiga ada tahap pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan karir guru merupakan upaya efektif untuk memajukan dan meningkatkan produktivitas setiap guru di semua tingkat organisasi, tidak hanya di tingkat pendidikan atau sekolah, tugas, tapi juga melakukan tugas sehari-hari untuk meningkatkan produktivitasnya. Kemudian yang keempat ada penilaian. Penilaian pendidik adalah upaya untuk menentukan seberapa baik seorang individu melakukan pekerjaan dan potensi untuk mengembangkan produktivitas itu, yang mungkin mencakup produktivitas, metode kerja, dan kepribadian. Kemudian yang kelima ada kompensasi. Kompensasi atau pesangon yang dibayarkan organisasi kepada anggotanya yang memiliki nilai moneter dan cenderung dibayarkan. Kemudian yang terakhir ada pemberhentian. Pemberhentian guru dan pengasuh adalah proses sementara atau permanen merampas kemampuan mereka untuk melakukan fungsi pekerjaan atau posisi. Ada banyak alasan bagi dosen untuk pensiun. Yang pertama, karena surat pengunduran diri. Yang kedua, melamar dengan tata cara karena mendekati usia pensiun. Yang ketiga, penyederhanaan pekerjaan karena penyederhanaan organisasi di satu sisi dan biaya tenaga kerja tambahan di sisi lain. Dan berikutnya. Yang berikutnya ada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau sering disebut dengan PKB pada sekolah dasar. PKB merupakan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru, baik pedagogik maupun profesional dalam melakukan tugas profesinya, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Nah, berikutnya ada jenis pengembangan keprofesian berkelanjutan, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengembangan diri. Pengembangan diri adalah tipe yang dimulai dari pengembangan profesional berkelanjutan guru dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya. Ada 2 jenis pengembangan diri. Yang pertama ada mengikuti diklat fungsional. Pembelajaran keterampilan dan pelatihan yang dipimpin guru adalah tindakan keikutsertaan guru dalam serangkaian kegiatan pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme guru pada waktu tertentu. Jenis kegiatannya ada pelatihan, kursus, pendampingan, pendidikan berkelanjutan, atau berbagai bentuk pelatihan lainnya. Yang kedua, mengikuti kolektif guru. Kegiatan kelompok guru adalah kegiatan di mana guru berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh guru dalam rangka meningkatkan profesionalismenya. Di antaranya ada berpartisipasi dalam diskusi pekerjaan guru, ikut serta dalam acara seminar, diskusi, dan bentuk konferensi ilmiah lainnya. Kemudian terlibat dalam kegiatan kelompok lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab guru
yang berkaitan dengan pengembangan profesional. Yang kedua ada publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah tentang kegiatan di bidang pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB dibagi menjadi 3, yaitu presentasi forum ilmiah, kemudian publikasi formal observasional atau ide kreatif di bidang pengajaran, penelitian, dan juga publikasi ilmiah. Yang ketiga ada laporan penelitian. Yang selanjutnya ada karya inovatif atau karya ilmiah. Karya inovatif atau karya ilmiah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama mencari keterampilan yang sesuai, yang kedua mencari atau menciptakan karya seni, yang ketiga membuat atau memodifikasi alat pengajaran, demonstrasi atau praktik, kemudian yang keempat menulis standar, pedoman, dan pernyataan akibat perubahan struktur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Eva yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Milha. Kepada Milha, saya persilahkan. Boleh slide selanjutnya. Yang keempat ada Professional Learning Community pada sekolah dasar atau PLC. Menurut Joel Permana dan Asep Surya mengemukakan bahwa Professional Learning Community merupakan proses akuisisi pengetahuan yang dilaksanakan melalui proses empiri secara kolaboratif dalam memecahkan masalah yang bersumber pada pekerjaan yang indikasinya dapat ditelusuri dari kebutuhan belajar guru yang bersumber pada kepentingan proses belajar mengajar dan pengalaman belajar guru dilaksanakan secara kolaboratif. Next. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada unsur PLC. Yang pertama ada KKG atau MGP sekolah. Sekolah justru menentukan dan untuk penilaian. Guru harus terbiasa dengan mengikuti langkah-langkah dasar pengajaran dan penilaian yang diselenggarakan POS. Selama proses pembelajaran, guru menampilkan aspek positif dan aspek negatif dalam proses pembelajaran. Ini digunakan untuk mengumpulkan data dan mengidentifikasi masalah dengan PM. Yang kedua ada PLC level satuan pendidikan. Sekolah wajib menerapkan sistem manajemen mutu internal, yaitu untuk menuntut sekolah untuk berupaya memberikan layanan pendidikan kualitas di sekolah. Kepala sekolah harus membentuk penjaminan mutu sekolah untuk dapat membantu sekolah memenuhi dan melalui standar nasional pendidikan. Sementara itu, kepala sekolah bertanggung jawab atas supervisi ilmiah untuk membangun PLC di sekolah. Kepala sekolah harus mengembangkan program supervisi akademik, melaksanakan supervisi akademik, dan mempertimbangkan apa yang akan terjadi dalam proses supervisi dan mengawasi apa yang akan terjadi dalam supervisi. Yang ketiga ada proses pembentukan budaya religius. Langkah untuk dapat menciptakan budaya religius pada lembaga pendidikan berdasarkan Kunjaningrat adalah upaya pengembangan dalam 3 tataran, yakni tataran nilai yang dianut, kedua, tataran praktik dalam keseharian, ketiga, tataran simbol-simbol budaya. Dalam tataran yang dianut perlu dilakukan secara bersama-sama nilai agama yang disepakati serta perlu dikembangkan. Lembaga bersama di antara lembaga pendidikan terhadap yang telah disepakati. Yang keempat ada model pembentukan budaya religius. Model pembentukan budaya religius di lingkungan pendidikan dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada model struktural, yaitu penciptaan budaya religius yang dilakukan oleh peraturan pembangunan yang berasal dari dunia dan di luar atas kepemimpinan atau kebijakan suatu lembaga pendidik organisasi.
Contohnya berupa top-down, yakni aktivitas kegiatan keagamaan yang telah dirancang atas instruksi dari atasan. Yang kedua ada model formal, yaitu menciptakan budaya religius atas dasar pemahaman jika pendidikan agama merupakan cara agar manusia dapat saling memahami agama lain. Yang ketiga ada model mekanik, yaitu model yang berorientasi kepada kehidupan manusia, bahwasannya kehidupan manusia terbagi atas berbagai aspek dan pendidikan, dinilai sebagai pemahaman atas dasar nilai kehidupan yang terjalan seperti mesin. Dan yang terakhir, keempat, ada model organik, yaitu menciptakan budaya religius yang berpandangan bahwasannya pendidikan dan agama merupakan satu kesatuan yang dapat mengembangkan dalam sikap hidup dan keterampilan religius. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Milha. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun apa saja dari kelompok kami. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.